Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Putri Prayoga, nomor NIM 12210193075. Di sini saya akan menjelaskan definisi media visual dan audio. Media audio adalah media untuk menyampaikan pesan yang akan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik verbal, ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun nonverbal. Sedangkan media visual adalah semua alat peraga yang digunakan dalam proses belajar yang bisa dinikmati lewat panca indera mata. Selain media audio dan media visual, ada juga media audiovisual, yaitu media kombinasi antara audio dan visual yang diciptakan sendiri seperti slide dikombinasikan dengan kaset audio. Menurut Wina Sanjaya, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Bisa dilihat misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide suara, dan lain sebagainya. Dari pendapat di atas, bisa disimpulkan bahwa media audiovisual adalah media kombinasi antara audio dan visual yang dikombinasikan dengan kaset audio yang mempunyai unsur suara dan gambar yang bisa dilihat misalnya rekaman video, berbagai ukuran film, slide, dan suara. Selanjutnya, jenis-jenis media audio. Yang pertama, fonograf atau gramafon. Alat rekam ini menggunakan cakram datar yang disebut gramafon atau gramafon, yang kemudian dikenal dengan nama piringan hitam atau record, yang telah berkali-kali mengalami perkembangan pembuatannya. Piringan hitam ini mampu merekam berbagai macam suara mulai dari ucapan kata-kata, suara badai, kicau burung, musik simfoni, dan lain-lain. Yang kedua, open reel tapes. Kelebihan program audio yang menggunakan pita open reel tape recorder ialah kualitas suaranya lebih bagus dibandingkan dengan pita kaset. Open reel tape recorder ini ada yang menggunakan sistem full track atau mono dan yang menggunakan sistem stereo. Namun pada umumnya program-program audio diperbanyak dalam bentuk mono. Yang ketiga, kaset tape recorder. Perekam kaset audio ini adalah yang paling populer dalam masyarakat. Untuk berbagai keperluan, maka dibuat pita kaset dalam beberapa kualitas, yaitu dari yang paling rendah, normal, dan metal. Namun, umumnya program audio untuk pendidikan dibuat di atas pita kaset normal. Yang keempat, compact disc atau CD. Inovasi secara revolusioner di dunia audio rekam terjadi pada tahun 1979, yakni akhirnya CD sebagai hasil percampuran komputer dan tenaga laser. Compact disc atau cakram padat adalah sebuah piringan optikal yang digunakan untuk menyimpan data secara digital. Yang kelima, radio. Dalam pengertian media yang hanya memanfaatkan suara, radio juga merupakan media audio. Namun, program radio mempunyai karakteristik yang berbeda dengan program media audio lainnya. Radio adalah satu alat komunikasi elektromagnetik untuk mengirim dan menerima pesan suara dengan menggunakan sistem gelombang suara melalui udara. Jenis-jenis media audiovisual. 1. Proyektor. Alat ini biasa digunakan dalam pembelajaran untuk menampilkan slide. Proyektor dapat memudahkan pendidik dalam mengajar. Tidak hanya itu, proyektor membuat proses belajar menjadi lebih menarik bagi para siswa sehingga dapat lebih mudah dipahami. 2. Pemutaran film. Alat ini biasa digunakan di bioskop untuk memutar film pendek maupun film panjang. 3. Pemutar video. Proyektor dan pemutaran film dapat juga digunakan dalam pembelajaran. Misalkan dalam menerangkan suatu materi dapat menggunakan alat peraga yang kemudian seseorang tersebut memperagakan sambil menjelaskan langkah-langkah yang ada. Seorang lainnya merekam gambar dan suara menggunakan pemutaran video. Alat ini menampilkan suara beserta gambar bergerak sehingga termasuk dalam media audio visual gerak.
Manfaat media pembelajaran audiovisual. A. Film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari siswa ketika mereka membaca, berdiskusi, praktik, dan lain-lain. Film merupakan pengganti alam sekitar dan bahkan dapat menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat, seperti cara kerja jantung ketika berdenyut. B. Film dari video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. C. Di samping mendorong dan meningkatkan motivasi, film dan video menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. D. Film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa. E. Film dan video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara langsung. F. Film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kecil, kelompok yang heterogen maupun perorangan. Kelebihan dan kekurangan media visual dan audio. Kelebihan media visual sebagai berikut. Yang pertama, repeatable. Dapat dibaca berkali-kali dengan menyimpannya atau mengelipingnya. Yang kedua, analisa lebih tajam. Dapat membuat orang benar-benar mengerti isi berita dengan analisa yang lebih mendalam dan dapat membuat orang berpikir lebih spesifik tentang isi tulisan. Yang ketiga, dapat mengatasi keterbatasan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. 4. Media visual memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sekitarnya. 5. Dapat menanamkan konsep yang benar. 6. Dapat membangkitkan keinginan dan minat baru. 7. Dapat meningkatkan daya tarik dan perhatian siswa. Kekurangan media visual. 1. Lambat dan kurang praktis. 2. Tidak adanya audio. Media visual hanya berbentuk tulisan tentu tidak dapat didengar, sehingga kurang mendetail materi yang disampaikan. 3. Visual yang terbatas. Media ini hanya dapat memberikan visual berupa gambar yang mewakili isi berita. 4. Biaya produksi cukup mahal karena media cetak harus menyetak dan mengirimkannya sebelum dapat dinikmati oleh masyarakat. Kelebihan media audio. Harga yang murah dan variasi program yang lebih banyak daripada TV. Sifatnya mudah untuk dipindahkan, dapat digunakan bersama-sama dengan alat perekam radio, sehingga dapat diulang atau diputar kembali. Dapat merangsang partisipasi aktif pendengaran siswa, serta dapat mengembangkan daya imajinasi seperti menulis, menggambar, dan sebagainya. Kekurangan media audio. Yang pertama, memerlukan suatu pemusatan pengertian pada suatu pengalaman yang tetap dan tertentu, sehingga pengertiannya harus didapat dengan cara belajar yang khusus. Yang kedua, media audio yang menampilkan simbol digit dan analog dalam bentuk auditif adalah abstrak, sehingga pada hal-hal tertentu memerlukan bantuan pengalaman visual. Yang ketiga, karena abstrak, tingkatan pengertiannya hanya bisa dikontrol melalui tingkatan penguasaan perbendaharaan kata-kata atau bahasa serta susunan kalimat. Yang keempat, media ini hanya akan mampu melayani secara baik bagi mereka yang sudah mempunyai kemampuan dalam berpikir abstrak. Yang terakhir, yaitu penampilan melalui ungkapan perasaan atau simbol analog lainnya dalam bentuk suara harus disertai dengan perbendaharaan pengalaman analog tersebut pada si penerima.